Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor psikologis dalam belajar. Perkenalkan, saya Nurimatul Azizah, NIM 1860205221047, kelas PGMI 3C, absen 9, mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Faktor psikologis dalam belajar yang pertama ada motivasi. Motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk mempengaruhi keinginan belajar seseorang dan suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Ada tiga komponen utama dalam motivasi, yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Kebutuhan terjadi apabila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan ia harapkan. Sedangkan dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan. Dorongan merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan harapan atau pencapaian tujuan, dan tujuan merupakan hal ingin dicapai oleh seorang individu. Tujuan tersebut akan mengarahkan perilaku, dalam hal ini yaitu perilaku untuk belajar. Jenis-jenis motivasi yang pertama, motivasi intrinsik. Jenis motivasi ini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri orang yang bersangkutan tanpa rangsangan atau bantuan orang lain. Contoh motivasi intrinsik yaitu peserta didik memiliki keinginan untuk mendapat keterampilan tertentu, dan peserta didik melakukan belajar dengan giat karena ingin menguasai berbagai ilmu yang dipelajari di sekolahnya. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul karena rangsangan atau bantuan dari orang lain. Contoh motivasi ekstrinsik ini adalah ketika seorang peserta didik mengerjakan PR karena takut dihukum oleh pendidiknya. Faktor psikologis dalam belajar yang selanjutnya ada pengamatan dan perhatian dalam belajar. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi sama dengan orang lain. Proses pengamatan awalnya berlangsung secara tidak sadar, kemudian irasional atau berdasarkan perasaan-perasaan atau kecenderungan yang tidak diperhitungkan. Pengamatan berguna untuk melengkapi sistem norma, cita-cita, dan pedoman-pedoman tingkah laku orang yang mengidentifikasi. Yang kedua, perhatian. Perhatian berhubungan erat dengan kesadaran jiwa terhadap sesuatu objek yang direaksi pada sesuatu waktu. Adapun perhatian tersebut berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan dan gejala perhatian berhubungan dengan fungsi-fungsi jiwa yang lain. Perhatian merupakan kegiatan seseorang yang tertuju pada suatu objek. Perhatian siswa dalam pembelajaran yaitu kegiatan siswa yang dilakukan di dalam kelas yang tertuju pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Dalam pembelajaran, pengamatan dan perhatian dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Guru perlu memahami keseluruhan modalitas pengamatan dan menetapkan unsur-unsur modalitas pengamatan yang paling dominan peranannya dalam proses belajar. Selanjutnya, guru dapat mempertimbangkan media penampilan dalam penyajian materi pembelajaran yang dapat merangsang optimalisasi daya penglihatan dan pendengaran para siswa. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.